Ya, jadi hari ini dilaksanakan Penlat kedua KKN Ekonomi Islam 2018 tahun 2021. Acara hari ini adalah mendengarkan presentasi rancangan proposal dari masing-masing kelompok ya. Kemudian nanti bisa saya beri masukan-masukan begitu ya. Ya, silakan siapa duluan nih kelompok yang mempresentasikan. Mungkin dari kelompok KKN Ekis 13 dulu, Pak. Saya izin share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, Sudah. terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok KKN MB Ekonomi Islam 13 akan mempresentasikan tentang proposal kegiatan kegiatan KKN kami yang berlokasi di Desa Carangulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dari anggota kami bisa dilihat, ya. Analisis situasi Desa Carangulung merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa ini memiliki 6 dusun dan merupakan desa yang terluas di Kecamatan Wonosalam. Desanya ini terletak di pegunungan, namun akses jalannya itu lumayan bagus, duet antara jalan aspal dan jalan cor-coran. Tapi hitungannya jalannya masih aman lah dilalui, walaupun agak berkelok-kelok dan naik turun. Terus di desa ini itu
mayoritas penduduknya adalah sebagai petani atau peternakan. Di sana juga banyak destinasi wisata dan produk dan beberapa produk-produk yang ada di sana seperti susu, kopi, dan lain-lainnya. Untuk pendidikan, unit pendidikan yang ada di sana itu ada SD, ada SMP, ada MI juga. Dan ada tempat pembelajaran Quran atau TPQ di masjid-masjid setiap dusun. Yang kedua, masalah yang dihadapi oleh desa Caranggulung ya mungkin sama dengan desa-desa lainnya atau mungkin di negara-negara lainnya, yaitu wabah COVID. Cuman pas kita datang ke sana itu warganya itu warga di desa yang di balai desanya itu patuh sama protokol COVID. Namun pas kita kunjungan ke SD sama SMP-nya itu masih belum belum menerapkan protokol COVID gitu. Terus dampak dari COVID itu juga terhadap penurunan ekonomi yang ada di sana di desa Caranggulung. Terus sama kegiatan pembelajaran di sana juga sedikit terganggu karena adanya COVID-19. Karena semuanya dikonvert ke daring, maka beberapa siswa pun mulai hilang semangat belajarnya di sana. Mereka lebih memilih bekerja daripada harus sekolah seperti itu. Itu yang masalah yang saat kami datangi ke SMP. Namun untuk di SD sedikit sama, cuman semangatnya itu lebih kalau dibandingin sama yang SMP itu lebih tinggi yang SD seperti itu. Oke, rencana pemecahan masalah kami ada 4 fokus, yakni yang pertama pemberdayaan pendidikan di era new normal. Jadi kami akan fokus ke pendidikan dengan menjadi relawan tenaga pendidik di SD dan SMP, dengan membantu tenaga pendidik di sana untuk membantu pembelajaran secara daring atau secara offline, cuman tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu kita juga membantu di TPQ dan membuat bimbel atau fun game yang akan dilaksanakan secara kondisional di sana. Terus yang kedua ada sosialisasi new normal dan anti hoax COVID. Mengapa sosialisasi ini kami lakukan? Dikarenakan di desa Caranggulung informasi yang beredar terkait COVID itu masih banyak yang persepsi salah gitu. Maksudnya banyak yang sedikit tidak percaya dengan adanya COVID. Nah, maka dari itu kami mengadakan sosialisasi anti hoax di sana dan sosialisasi new normal dengan protokol kesehatan 3M. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi kreatif. Karena masyarakat desa Caranggulung itu juga ada yang sebagai wirausahawan dengan menjual susu atau produk susu atau produk kopi. Nah, kita ingin menyasar ke masyarakat yang mereka itu bekerja sebagai wirausahawan. Kita akan mensosialisasikan tentang strategi marketing di sana. Jadi target utama kita adalah kita dapat memperkenalkan strategi marketing dan penjualan mereka dapat sedikit terangkat setelah kita berikan sosialisasi seperti itu. Lalu yang terakhir yakni kita ingin mengenalkan atau membumikan ekonomi Islam di desa Caranggulung. Selain program ini adalah kewajiban kita sebagai kewajiban matkul yang ada di semester 6 ini, selain itu kita juga ingin mengenalkan tentang ekonomi Islam di sana dengan
dengan adanya survei, pretest, post-test, dan sosialisasi tentang ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan syariah, bank, dan non-bank. Seperti itu. Rencana pelaksana kegiatan, kita berencana di sana itu kita akan istilahnya kita akan ngecamp di sana selama 2 minggu sekali setiap bulannya. Dan insya Allah akan dimulai tanggal 8 Maret sampai bulan Juni tanggal 8 juga. Juni tanggal 8. Nah, seperti itu. Dan kita akan setiap 2 minggu sekali, setiap 1 bulan selama 2 minggu berada di desa sana, seperti itu. Terus untuk susunan kepanitiaan bisa dibaca sendiri. Lalu susunan acara juga seperti ini. Untuk susunan acara dan susunan rencana kegiatan yang di atas tadi, yang ini, rencana pelaksanaan kegiatan itu akan kondisional sesuai di lapangan. Dan mungkin cukup dari kelompok 13, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Pak Fahrul. Ya, sebentar tak cari tempat parkir dulu. Jadinya ini ya, 2 minggu setiap bulan. Setiap bulan, oke Pak. Terus minggu keberapa belum diatur. Untuk minggu keberapanya sudah Pak, cuman masih rancangan gitu Pak, masih belum fix. Tapi yang jelas di bulan Maret ini tanggal 8 sampai tanggal 20. Seperti itu. Bulan Maret ini ya. Iya. Nanti pembukaannya insya Allah tanggal 9. Mungkin Bapak Farul berkenan hadir ke Itu hari tempat. apa? Hari Selasa. Selasa ya. Memang Pak Kadesnya minta pembukaan ya? Enggak sih Pak, cuman kita aja yang membuat pembukaan seperti itu. Kita soalnya juga belum koordinasi dengan Bapak Kadesnya, apakah bisa tanggal hari Selasa itu. Cuman kita akan berencana survei lagi Pak minggu depan nanti. Sekalian ngefikskan sama tanya apakah Bapak Kades bersedia hadir gitu Pak. Halo, halo. Saya terpotong tadi, sinyalnya hilang. Gimana tadi? Ya, untuk tanggal 9 itu bukan permintaan dari kepala desa, cuman kita dari kelompok 13 pengen pembukaan gitu Pak. Nah, nanti kita insya Allah minggu depan bakalan survei lagi buat ngefikskan apakah Bapak Kades itu bisa hadir tanggal 9 untuk pembukaan. Seperti itu Pak. Ya, jadi begini ya. Biasanya memang ada pembukaan. Biasanya ya. Ada pembukaan itu eh, kalau anggotanya besar ya. Jadi kalau KKN reguler itu kan sampai 15 orang. Gitu.
Nah, ini ada tempat duduk nggak? Nah, sampai 15 orang, Uta. Nah, itu biasanya pembukaan besar itu ada Pak Kades, kalau bisa hadir Pak Camat, terus ada Koramil, ada Pak Polisi juga, oh lengkap pokoknya ya. Nah, termasuk juga DPR. Nah, tapi kalau keadaan seperti ini, kira-kira gimana ya? Maksud saya kalian kan kelompok imut-imut ya, kelompok kecil gitu ya, cuma berapa orang. eh saya takutnya malah ngerepoti ya, takutnya malah ngerepoti. Terus kalian undang siapa, mereka mikirnya, oh ini anak-anak banyak ini, 15 sampai 20 orang, nggak taunya cuma 5 ekor gitu kan nggak enak ya. Nah, tapi nanti coba di inilah sama Pak Kades, maksud saya kalau memang tidak memungkinkan ya ini aja, informal saja pembukaannya gitu ya. Jadi kalian sowan ke Pak Kades, sowan ke Pak Camat, kalau memang tidak jauh ke tokoh-tokoh masyarakat situ, itu sudah dianggap sebagai pembukaan. Kalau menurut saya begitu ya. Gitu, kelompok Jombang, gimana kira-kira? Iya, Pak. Iya Pak, baik nanti saya dan teman-teman konfirmasi lagi ke Tapi Bapak sudah Kades. ketemu Pak Kadesnya kan? Yang Sudah, Pak. kalau Sudah ya. sudah, tapi saya mau survei lagi hari Kamis depan Insya Allah. Yang paling dekat ke sana siapa? Yang, Gimana, Pak? yang paling dekat ke Karangwulung siapa di antara kalian? Nah, dari Labo, Sania, sama Yudita, Pak. Itu domisilinya Jombang, Pak. Berapa jauh? Berapa jauh, Bu? Heeh. Maksud saya begini, saya ini kan lagi di Surabaya ya, jadi ini dosen-dosen KKN disuruh lembur di kampus, absen di kampus. Nah, rencananya mumpung saya di Surabaya, bisa besok saya mampir ke teman-temanmu yang di Jambangan. Moga-moga bisa ketemu Pak Kades atau Ketua RW-nya begitu ya. Sekaligus sebagai pulau nuwunnya begitu ya, pembukaan informalnya. Terus Senin itu saya kan pulang ke Tulungagung. Nah, bisa saya lewatkan ke Wonosalam. Kira-kira ada nggak yang bisa mendampingi saya? Jadi maksud saya Senin itu aja, Senin besok itu aja saya ke Pak Kades, ke ya tokoh-tokoh di situ yang bisa saya sewani. Terus tanggal 8-nya nggak perlu ada inilah ya, nggak perlu ada pembukaan formal seperti yang saya sampaikan tadi, soalnya butuh biasanya itu kelompok besar yang ada pembukaan formalnya, kelompok 15 orang, terus nanti ngundang Mustika, terus Koramil segala itu. Kalau kalian kelompok kecil nanti jadi lucu malahan ya. Soalnya biasanya di balai desa itu gitu. Kalau kelompok kecil menurut hemat saya sih informal aja. Yang penting juga nanti insya Allah kalau Senin itu bisa, saya juga sudah ketemu tokoh-tokoh di sana. Ada nggak yang kira-kira bisa mendampingi saya Senin? Kalau dari saya belum bisa, Pak. Kalau besok mungkin Labu, Yudita, sama Sania yang rumahnya di sekitar Jombang. Gimana Labu? Hari Senin masih ada agenda Pak. Gitu. Ya Allah ya. Ya Dita mungkin ya Pak. Bisa. Kasih arah-arahnya bisa ya?
Bagaimana Pak? Eh, kalau memang nggak ada yang bisa ya nggak apa-apa, saya sendirian dulu. Yang penting saya ketemu Pak Kades, nanti saya dikasih ininya ya, arah-arahnya kemana gitu ya, biar saya nggak tersesat. Nggih Pak. Nanti saya koordinasikan sama Iya, iya. Yudita. Ya. Hari Ada Senin lagi? nggih, Pak? Hah? Hari Senin. Iya, Senin, insya Allah. Oh, nggih, Pak. Nanti kita koordinasikan dulu, Pak. Heeh, heeh. Kalau memang nggak ada yang bisa ya nggak apa-apa, kan memang jauh-jauh ya. Nggih. Mungkin saya berusaha mewakili Unesa untuk ketemu Pak Kades sana, jadi nggak cuma kalian aja yang ketemu. Nggih, Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan kelompok Jombang? Kalau nggak ada, silakan kelompok yang Surabaya, silakan. Ini di belakang saya ini gedung baru ya. Gedung baru yang dulu itu tempat apa itu ya? Tempat nongkrongnya anak-anak itu loh ya. Yang Eh, gedung BEM itu toh, Pak. BEM iya, itu toh. ada patungnya apa itu? Terus ada lapangan, lapangannya masih ada. Kok jadi bagus, Pak? Iya, kalian sudah lama tahu nggak ke kampus? Nah, ini. Aku terakhir belum jadi seperti itu, Pak. Iya, ini dulu yang apa tempat teater bareng itu ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang jadi tempat parkir mobil. Ya, Hmm, sebelah BNI itu, sebelahnya ATM. iya. Ayo silakan kelompok Jambangan. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan di sini saja nggak apa-apa sih ya, Sarah ya. Apa ada yang memang perlu dirahasiakan, kan nggak ada ya. Tanyakan saja di sini. Nggih, nggih baik, Pak. Ya, silakan dipresentasikan. Video penlat satunya ditagih sama pusat Nizar ya. Nggih, Pak, itu dikirimkan ke mana, nggih, Pak? Ada di ini kalau nggak salah, di kalau nggak sudah saya share di grup ini atau di PowerPoint penlat satu. Soalnya yang kemarin sudah saya kirim tapi di email, Pak. Oh iya, di email itu katanya. Berarti dikirim ke sana lagi, nggih, Pak? Sudah. Sudah yang penlat satu kemarin. Oh iya, iya, iya. Kalau sudah berarti ya anu mungkin banyak yang belum mungkin. Oh, nggih, Pak. Heeh. Dicari di link YouTube-nya keluar nggak? Penlat satu kita. Belum ngecek sih, Pak. Cuman terakhir ngecek itu nggak ada, Pak. Maksudnya video penlatnya nggak di-share di YouTube, Pak. Ya, ya. Nanti kalau nggak ada tak share di channelku sendiri, nggak apa-apa. Nggih, Pak. Ayo, Bapak Surabaya. Kan sudah jadi dari kemarin itunya, proposalnya. Yang saya screen masih lemot, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Oh iya, iya, iya. Besok kira-kira saya bisa ketemu ini nggak? Siapa yang ditemui kalau di Jambangan? Pak Kades apa Ketua RW?
Kebetulan nanti ada rapat, Pak, di kelurahan jam 4 itu seluruh RW di Kelurahan Jambangan. Ya kalau rapat saya malah nggak ke sana, maksud saya malah orang lagi rapat tak datangi. Kalau besok, maksud saya soan ke rumahnya Pak Kades atau Ketua RW. Nggak tahu rumahnya. Kalau nggak tahu ya Senin, berarti Senin saya ke Balai Desa atau ke Ketua RW. Itu jadinya berapa kelompok di Jambangan itu? Akan. Menunggu azan dulu deh, Pak. Ya.
Ya sudah ya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan terkait proposal kegiatan pelaksanaan kuliah kerja nyata, kelompok kuliah kerja nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ekonomi Islam Surabaya 2, di RT 3, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Sebelumnya saya di sini minta maaf karena ada beberapa teman saya yang tidak bisa mengikuti tanggal 2 ini. Di antaranya ialah Faiza Karunia karena Faiza sedang perjalanan dari Madiun menuju Surabaya, dan Hilda karena hari ini ada gangguan sinyal. Ya, next. Ya, jadi pada KKN Surabaya 2 ini terdapat tema yaitu implementasi kuliah kerja nyata Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau KKN MBKM dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di RW 3 Kelurahan Jambangan, Kota Surabaya selama pandemi COVID-19. Di sini analisis suatu desanya. Jadi pada Kelurahan Jambangan ini kan terdiri dari beberapa RW, di mana hampir seluruh RW-nya itu menjadi RW binaan percontohan bagi wilayah lain di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan wilayah Jambangan itu salah satu wilayah yang berpredikat adinyata. Ya. Nah, dengan kedisiplinan dan pengetahuan yang cukup tentang lingkungan, warga RW 3 ini akhirnya ditunjuk oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mengikuti program kerja iklim atau Proklim tingkat nasional. Selain masyarakatnya yang berperan aktif dalam kegiatan lingkungan hidup, masyarakat RW 3 Kelurahan Jambangan itu juga aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakatnya. Dibuktikan dengan banyaknya UMKM yang terdapat di RW tersebut. Kelurahan Jambangan itu juga punya sentra PKN Jambangan yang pada untuk usaha dimiliki masyarakat Kelurahan Jambangan, masyarakat yang ada di RW 3. Scroll lagi ke bawah. Oh, sinyalku hilang. Pada masa pandemi COVID-19 ini, warga Kelurahan Jambangan tetap melanjutkan pekerjaan. Jadi, memang ada beberapa warga Jambangan itu yang terindikasi positif COVID. Nah, dalam upaya penanganan tersebut, warga Jambangan melakukan pencegahan penularan dengan membentuk posko penanganan COVID-19 yang berlokasi di Balai RW Kelurahan Jambangan. Selain itu, warga Kelurahan Jambangan, khususnya di RW 3, tiap minggunya juga rajin menyemprotkan disinfektan untuk mengurangi peningkatan jumlah masyarakat positif di Kelurahan Jambangan. Dengan adanya upaya tersebut dapat membantu masyarakat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 agar tidak meningkat tiap harinya. Bentuk kegiatan dari posko penanganan COVID-19 tersebut diantaranya seperti kegiatan pembagian hand sanitizer dalam ukuran besar, pembagian buku cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan analisis tersebut, kami mahasiswa UNESA dalam kegiatan KKN MBKM memilih RW 3 Kelurahan Jambangan untuk pelaksanaan KKN MBKM ini dengan membuat program-program unggulan.
Next, masalah yang dihadapi, minta tolong scroll ke bawah. Terus, oke. Nah, masalah yang dihadapi di RWT-nya pengadaan sabun cuci tangan atau hand sanitizer yang terletak pada halaman rumah warga, sehingga kurang menunjang dalam pemenuhan upaya mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, karena adanya pandemi ini, pemuda Karang Taruna di RW 3 itu vakum. Jadi, kegiatan RW 3 itu kurang berjalan maksimal. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan pengetahuan warga dalam mengoperasikan media berbasis teknologi, sehingga kurang optimalnya pengembangan serta pemasaran UMKM yang ada pada RW 3. Dan yang terakhir itu keikutsertaan RW 3 yang mewakili Kota Surabaya dalam ajang kompetisi proklim tingkat nasional yang membutuhkan banyak persiapan. Oke. Next, di sini ada rencana pemecahan masalah. Kami membuat beberapa program, diantaranya adalah yang pertama program pensuksesan ajang proklim lestari nasional, di mana yang telah saya paparkan sebelumnya kan tadi di RW 3 Jambangan ini mengikuti ajang proklim lestari nasional, sehingga kami tim KKN Surabaya 2 MPKM Ekonomi Islam itu ikut serta dalam pensuksesan RW 3 dalam acara ajang proklim lestari nasional ini. Di antaranya kami konten edukasi, kami juga menghandle YouTube, Instagram, serta blog, dan kami juga membuat konten next scroll. Nah, ini adalah konten yang nantinya akan kami angkat, yaitu dengan narasumber yang telah tertera dan juga materi-materi yang telah tertera. Nantinya kami akan membuat konten serta modul dan lain sebagainya. Selain itu, karena tidak adanya wadah hand sanitizer di halaman rumah warga di RW 3, maka kami juga akan memberdayakan masyarakat di sana untuk membuat wadah hand sanitizer agar menunjang protokol kesehatan. Yang kedua, program kami ialah bimbingan pelajaran untuk anak-anak jenjang sekolah dasar. Jadi seperti yang diketahui bahwasannya sekarang kan pandemi, sekolah dialihkan dengan sistem daring dan banyaknya keluhan dari orang tua terkait pengawasan dan juga pengajaran untuk anak-anaknya, sehingga kami ingin ikut serta berkontribusi untuk mengajari anak-anak selama masa pandemi. Tidak hanya bimbingan pelajaran, kami juga mengajar di TPA. Jadi kami juga berkontribusi di masjid, menggantikan peran menggantikan peran anak-anak Karang Taruna untuk mengajar di TPA. Terus selanjutnya juga ada program upgrading UMKM. Jadi di RW 3 itu banyak sekali UMKM yang berkembang. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan terhadap teknologi, jadi pemasarannya itu kurang. Jadi nanti kita akan membuat sosialisasi terkait upgrading UMKM. Di antaranya ialah untuk pengemasan, desain produk, foto produk, kepengurusan PIRT, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kami juga melaksanakan program kompetisi mewarnai tingkat RW, karena banyak yang kita ketahui anak-anak sekarang itu lebih berfokus bermain gadget dan sebagainya, sehingga kami ingin membuat anak-anak tersebut
melaksanakan atau mengikuti kegiatan di mana itu lebih menunjang motorik dan kreativitasnya. Ya, selanjutnya ini ada rencana pelaksanakan kegiatan yang telah kami susun dari 4 Maret hingga bulan Juni. Next. Ini bisa dibaca di sini ya. Next. Kami juga sudah menyusun masalah personalnya. Udah ada yang proposal. Tadi agak putus-putus. Sudah ini ya? Oke, sampun Pak. Terkait proposalnya ini sudah. Oke. Terus gimana? Tadi katanya mau ada yang ingin di kan? Oke Pak. Jadi ini ada apa ya Pak? Permasalahan yang urgent yang kami juga bingung mau menyelesaikannya bagaimana. Ayo silakan. Kalau Menemui RT dan RW dan lain sebagainya nih Pak. Nah, lalu ternyata di sana itu ada ibu Bu Win selaku dosen UNESA juga yang beliau itu juga bertanggung jawab erga ajang kompetisi proklim ini. Akan tetapi putus suara. Makin kesini sepertinya. Halo Farah, putus-putus. Enggak Pak, mohon maaf Pak, sinyal saya kurang stabil. Ya. Ini aja Kan lah. Pak. Bisa ketemu nggak? Ini bagaimana Lila? Besok bisa ketemu nggak Lila? Bisa besok begini bisa Pak. ketemu. Soalnya besok juga lagi ada kegiatan di Jambangan, mungkin bisa ketemu Pak Farul juga. Kegiatan apa? Kalau besok itu rencananya kita mau ketemu sama kelompok yang KKN reguler yang di Jambangan, sama itu Pak, mau take video. Oh iya. Saya diantar ke ini tadi atau Pak RW bisa? Oh bisa Pak, besok Pak RW-nya juga ada kok, tersedia di lapangan. Oh iya, jadi bisa ngobrolnya besok aja sekalian ya. Oh enggak Pak, nggih. Putus-putus ini soalnya tadi. Iya.
Gitu ya, Sarah ya. Nggih, Pak, nggih. Tapi intinya apa tadi masalahnya? Tabrakan kelompok itu. Gini, bukan, Mbak. Gini, Pak, ada Untuk kesalahpahaman yang antara untuk Gimana? yang kelompok itu mau ngajak join buat pembukaannya aja, Pak. Oh gitu. Terus, Ya, boleh dilanjut, Mbak Farah. kelompok yang besar ya. begini, Iya, Pak. Pak, permasalahannya itu ada di kesalahpahaman antara tim kami sama pihak sananya. Jadi pihak sananya itu dikiranya kami ini KKN gimana ya, Pak? KKN reguler atau Ya. Oh iya iya, maksud berarti kan masyarakat awam memang nggak paham kalau kalian tidak termasuk KKN yang reguler itu kan, begitu kah? Terus, nggih, Pak. Nah, wah hilang lagi suaranya, Sarah. Ibu tadi itu Mungkin bisa diwakili temannya yang lain untuk bercerita. Sarah putus-putus suaranya. Ini di saya sendiri apa di yang lain juga? Oh ya kan? Sama yang lain juga. Gimana, Bu Ketua? Gimana? Bisa diceritakan, Bu Ketua? nggih, Pak. Apa masih putus-putus, Pak? Halo? Coba. Ya, ada kesalahpahaman, Mbak. Apa tadi itu saya dimintai KRS sama ibu pihak sananya, Bu Win. Lah, Apa itu? Itu eh, siapa? Bu Win itu yang pengurus di RW 3 itu, Pak. Sekaligus penanggung jawab untuk proklimnya juga. Itu Nah, nggih, Polres gimana, Gede, Pak? Mas. Nah, lalu Bu Win ini juga dosen UNESA, Pak, tapi juga belum paham sepenuhnya terkait KKN integrasi. Dikiranya pihak desa itu bisa memilihkan kita terkait KKN apa yang kita ambil gitu loh, Pak. Jadi tadi itu beliaunya itu ngomongnya eh, kalian bisa di sini, tapi kalian itu KKN-nya itu yang mitigasi bencana dan lain sebagainya, karena kami itu dituntut untuk ikut serta dalam pensuksesan proklim ini tadi, Pak. Jadi masih ada kesalahpahaman. Padahal kemarin itu juga sudah ngobrol bahwasannya kami ini KKN integrasi, kami mungkin bisa membantu untuk pensuksesan proklim ini. Akan tetapi kami juga harus ada batasan terkait program-program apa yang harus kami kerjakan, begitu, Pak. Tapi ternyata masih ada kesalahpahaman. Jadi dikiranya kami itu pure untuk pensuksesan program itu segala macam apapun itu kami yang mengurusi, Pak. Begitu. Padahal kan kami juga ada KKN integrasi ini, yang kami ini harus sosialisasi terkait integrasi ini dan lain sebagainya. Jadi kami ini bingung, Mbak. Nanti jam 3 itu juga kami ini sudah ikut rapat proklimnya dan lain sebagainya. Kami ini ada tuntutan besar untuk mensukseskan proklim ini. Sedangkan kami juga ada batasan, Mbak, karena kami juga melakukan KKN integrasi ini. Saya bingung untuk menjelaskan ke pihak sananya juga bagaimana, karena sepertinya
Sudah terlalu salah paham. Tapi nanti akan kami temui, Pak, jam 3. Karena malamnya itu kami juga diminta untuk ikut rapat ADART dan lain sebagainya, Pak, terkait perlombaan ini. Gitu. Gimana nih, Pak Farul? Saya sama anak-anak itu bingung juga. Ada kelompok lain nggak selain kalian? Untuk di RW 3 itu hanya kelompok kami, Pak. Oh, Kalau di RW yang lain itu ada kelompok reguler memang. Jadi mungkin ibunya itu menyamaratakan antara KKN reguler tersebut dengan KKN integrasi. Karena ya. jujur nih Pak, niki kami itu ada tekanan lebih Pak. Jadi di grup ini kan kami sudah membuat grup nih Pak antara perangkat desa dengan kelompok KKN kami. Nah, di grup itu ibunya itu ya memang minta tolong buatkan bla 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 bla, minta tolong buatkan bla 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 bla, minta tolong buatkan bla bla bla, dan juga materi-materi yang apa namanya yang harus dibuatkan konten, modul dan lain sebagainya itu dilimpahkan ke kami gitu Pak. Dan kemarin itu ada obrolan dengan ibunya itu bilangnya ini masih di RT 3 loh Dek, ini masih di RT ini loh Dek, kalian belum di RT-RT lain loh yang program-programnya untuk pensuksesan ini bla bla bla. Begitu Pak. Jadi kami terus terang saja, kami ini kewalahan. Tapi ibunya itu masih belum paham juga, dikiranya kami ini pure untuk pensuksesan program mereka dalam mengikuti lomba itu. Gimana ya Pak? Saya tuh sama teman-teman juga bingung Pak. Karena nolak itu juga tidak bisa, tapi ibunya ini juga terus menerus memberi pressure ke kita. Ya. Waduh, kadung direkam ini. Oke, kalau begitu kita sudahi dulu lah ya penlatnya. Nanti off the record aja itu ya. Kita diskusikan di belakang. Iya, baik, Pak. Akan saya ke atas lah ya. Coba gimana kira-kira. Ya, kita akhiri dulu ya penlat kita. Yang penting outputnya pada hari ini adalah proposal begitu ya. Outputnya adalah proposal. Nanti akan saya tanda tangani, setelah itu diupload di SIM KKN ya. Ya, memang tantangannya banyak sekali KKN ini ya. Cari tempat susah, begitu dapat tempat banyak kerjaannya gitu ya. Nah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau sudah tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kita akhiri ya. Iya, baik, Pak. Ya, kita akhiri dulu, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya, saya tutup ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semua diberi kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ini nggak foto bareng, Pak? Boleh. Tapi yang lain pada nggak on cam gitu? Iya. Rek, on cam, Rek. Mungkin bisa di ini saja, ininya apa, rekamannya dimatikan saja. Dan dihitungi jarang. Cuma orang 4, Pak. Ya wes, lain kali aja enggak apa-apa. Yang penting videonya itu dikirim ya, Nizar ya. Oke, Pak. Nah.
Ya, saya keluar dulu ya.